Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memaparkan laporan akhir penelitian dosen pemula informasi dengan judul penelitian pencegahan fraud, hubungan moralitas individu, budaya organisasi, dan whistleblowing system dengan intelektual kapital sebagai variabel mediasi. Dengan ketua peneliti yaitu saya sendiri, Sumarni S.E.M.A.K, dan anggotanya Rizky Ramadan S.E.M.A.K. Penelitian ini didanai oleh Direktorat Ristek Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek tahun 2024 dengan anggaran senilai 18 juta 100. Latar belakang penelitian adanya fenomena sejak pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015 terjadi peningkatan tren kasus korupsi hingga tahun 2024. Berdasarkan hasil pemantauan sepanjang tahun 2023 oleh Indonesia Corruption Watch, menyatakan terdapat sebanyak 21 kasus korupsi dan yang paling banyak berdasarkan sektornya adalah sektor desa yang paling ditangani oleh aparatur penegak hukum. Dan berdasarkan grafis dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan kasus tren korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dan urgensi dari penelitian ini adanya kasus penyelewengan dana desa di Kecamatan Woja. Terdapat 5 desa yang tersangkut dugaan korupsi lewat pemberitaan, sehingga memunculkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menguji peran moralitas individu, budaya organisasi, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dengan intelektual kapital sebagai variabel intervening. Kerangka teoritis penelitian ini dibangun dari penelitian-penelitian sebelumnya yang melakukan kajian dalam penelitian yang sama. Untuk state of the art, ada perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, di mana grand teori penelitian sebelumnya menggunakan triangle teori, sedangkan di penelitian ini menggunakan front Pantagor teori, yaitu teori terbaru, dan variabel penelitian ini penelitian sebelumnya menggunakan metode langsung, yaitu moralitas individu, budaya organisasi, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud, sedangkan di penelitian ini menambahkan variabel mediasi, yaitu intellectual capital. Untuk metode penelitian sebelumnya menggunakan regresi berganda dengan alat bantu SPSS, sedangkan di penelitian ini menggunakan analisis jalur dibantu oleh alat Smart PLS. Dan untuk penelitian sebelumnya menghasilkan publikasi jurnal ilmiah, dan di penelitian ini menghasilkan publikasi jurnal ilmiah juga haki. Dan untuk gap risetnya, karena adanya gap riset, sehingga penelitian ini melakukan penelitian kembali dengan novelty-nya, yaitu mengembangkan hipotesis menjadi 10 hipotesis. Untuk memperkuat identifikasi itu, maka penelitian riset gap penting dalam merancang penelitian baru karena memberikan dasar rasional untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menentukan kontribusi penelitian. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian exploratory research, populasi penelitian ini adalah 11 desa. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability atau sensus sampling, atau bisa juga disebut sampel jenuh, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel, yaitu sebanyak 140 orang dengan metode observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Teknik analisisnya yaitu PLS-10 dengan Smart PLS-3 untuk mengetahui pengaruh langsung. Dan untuk hasil penelitian ini ada 10 hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, di mana hasil loading factor uji validitas dan reliabilitas yaitu berada di atas 0,7 yang memenuhi standar. Dan untuk hasil analisis jalurnya ada 10 hipotesis, dan dari 10 hipotesis ini 3 hipotesis diterima dan 7 ditolak. Untuk keluaran wajib penelitian ini mempublish jurnal artikelnya yaitu di Sinta 3 dengan status diterima dan akan dipublish di Desember akhir ini. Dan untuk keluaran tambahan sudah mendapatkan haki dan juga buku ber-ISBN juga. Untuk peta penelitian selanjutnya akan mengembangkan penelitian ini ke tingkat yang lebih besar lagi. Dan untuk daftar pustaka dokumentasi penelitian telah melakukan dokumentasi ke 11 desa yang menjadi objek penelitiannya.